Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabarnya rekan-rekan mahasiswa, mahasiswi setia Dharma Bumi Putra? Kita berjumpa kembali di mata kuliah Bahasa Indonesia di hari ini di pertemuan yang kedua. Tidak terasa kita sudah memasuki pertemuan yang kedua. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala Tuhan Yang Maha Esa memberikan kita keberkahan, kesehatan sehingga kita bisa menyelesaikan mata kuliah ini dengan sukses dan lancar. Rekan-rekan semuanya, sebelum kita memulai proses belajar mengajar ini, alangkah baiknya sama-sama kita berdoa agar proses belajar mengajar ini berjalan dengan sukses dan lancar. Berdoa menurut keyakinan dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Rekan-rekan semuanya, di pertemuan kedua ini kita akan membahas materi yang sangat menarik sekali. Mohon izin saya share materinya. Di pertemuan kedua ini kita akan membahas materi mengenai sejarah singkat, kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia, dan juga kenapa kita harus menulis. Ini adalah materi yang sangat menarik sekali. Kalau kita lihat kenapa kita harus menulis, karena kita ingin seperti orang-orang yang terkenal ini. Karena dengan menulis, kita akan menjadi orang hebat. Membaca membuat kita mengenal dunia. Menulis membuat dunia mengenal kita. Apa itu bahasa? Bahasa apa saja yang Anda kuasai? Seberapa dekatnya Anda dengan bahasa Indonesia? Bahasa adalah sistem lambang bunyi yang arbitrer yang digunakan oleh para anggota kelompok sosial untuk bekerja sama, berkomunikasi, dan mengidentifikasi diri. Bahasa adalah sistem yang teratur berupa lambang-lambang bunyi yang digunakan untuk mengekspresikan perasaan dan pikiran bahasa tersebut. A. Suherman. Bahasa adalah suatu sistem simbol lisan yang arbitrer yang dipakai oleh anggota suatu masyarakat bahasa untuk berkomunikasi dan berinteraksi antar sesamanya berlandaskan pada budaya yang mereka miliki bersama. Sunjono Darjo Wijono 2005. Hakikat bahasa. Bahasa sebagai sarana interaksi sosial. Bahasa adalah ujaran. Bahasa meliputi dua bidang, yaitu satu, bunyi yang dihasilkan oleh alat-alat ucap, yaitu getaran yang bersifat fisik yang merangsang alat pendengaran kita. Dua, arti atau makna adalah isi yang terkandung di dalam arus bunyi yang menyebabkan adanya reaksi itu. Sifat bahasa sistematik. Bahasa memiliki pola dan kaidah yang harus ditaati agar dapat dipahami oleh pemakainya. Arbitrari, sukarela. Karena unsur-unsur bahasa dipilih secara acak tanpa dasar, tidak ada hubungan logis antara bunyi dan makna yang disimbolkannya. Pilihan suatu kata disebut kursi, meja, guru, murid, dan lain-lain ditentukan bukan atas dasar kriteria atau standar tertentu, melainkan secara mana suka.
Ujar. Bentuk dasar bahasa adalah ujaran. Karena media bahasa terpenting adalah bunyi. Manusiawi. Karena bahasa menjadi berfungsi selama manusia yang memanfaatkannya, bukan makhluk lainnya. Komunikatif. Karena fungsi bahasa adalah sebagai alat komunikasi atau alat penghubung antara anggota-anggota masyarakat. Fungsi bahasa. Secara umum, bahasa berfungsi sebagai alat komunikasi. Berkenaan dengan fungsi tersebut, fungsi bahasa secara lebih rinci. 1. Fungsi kebudayaan. A. Sebagai sarana perkembangan kebudayaan. B. Sebagai jalur penerus kebudayaan. C. Sebagai inventaris ciri-ciri kebudayaan. 2. Fungsi kemasyarakatan. A. Berdasarkan ruang lingkup, bahasa nasional dan bahasa kelompok. B. Berdasarkan bidang pemakaian, bahasa resmi dan bahasa tidak resmi. Fungsi pendidikan. A. Fungsi integratif. Bahasa sebagai alat yang membuat anak ingin dan sanggup menjadi anggota suatu masyarakat. B. Fungsi instrumental. Penggunaan bahasa untuk keuntungan material, memperoleh pekerjaan, meraih ilmu, dan sebagainya. C. Fungsi kultural. Penggunaan bahasa sebagai jalur mengenal dan menghargai adat istiadat, tradisi, dan kebudayaan. D. Fungsi penalaran. Penggunaan bahasa sebagai alat berpikir dan menciptakan konsep-konsep. Kita lihat di sini ragam bahasa Indonesia. Ragam bahasa apa yang Anda tahu? Ragam bahasa Indonesia berdasarkan waktu, media, situasi, bidang atau tema, daerah. Berdasarkan waktu, ragam Indonesia lama, ragam Indonesia baru. Ragam bahasa Indonesia lama dipakai sejak zaman Kerajaan Sriwijaya sampai dengan saat dicetuskannya Sumpah Pemuda. Ciri ragam bahasa Indonesia lama masih dipengaruhi oleh bahasa Melayu. Bahasa Melayu inilah yang akhirnya menjadi bahasa Indonesia. Penggunaan ragam bahasa Indonesia baru dimulai sejak dicetuskannya Sumpah Pemuda pada 28 Oktober 1928 sampai dengan saat ini, melalui pertumbuhan dan perkembangan bahasa yang beriringan dengan pertumbuhan dan perkembangan bangsa Indonesia. Berdasar media, ragam lisan, ragam tulis, apa bedanya? Beda ragam lisan dan tulisan. Ragam lisan perlu kehadiran lawan tutur. Unsur gramatikal tidak lengkap. Terikat ruang dan waktu, dipengaruhi punktuasi, jeda, ritme suara. Sedangkan ragam tulis tidak perlu kehadiran lawan tutur, unsur gramatikal lengkap, tidak terikat ruang dan waktu, dipengaruhi oleh tanda baca atau ejaan. Berdasarkan situasi, ragam resmi, formal, ilmiah. Ragam tidak resmi, informal, kasual. Ragam akrab atau intim. Ragam konsultan. Ragam ilmiah, lisan dan tulis. Lisan, bunyi bahasa Indonesia yang bebas pengaruh dialek dan logat. Tulis, digunakan untuk keperluan ilmiah atau akademik. Diatur oleh aturan ilmiah, ejaan, diksi, kalimat, tata tulis baku. Ragam non-ilmiah, lisan dan tulis. Lisan, percakapan keseharian yang bebas aturan. Tulis, satu, untuk keperluan non-ilmiah seperti pribadi,
keluarga, sosial. 2. Tidak ada aturan ilmiah yang mengikat. Kita lihat di sini salah satu iklan, enggak ada lu, enggak rami. Ini adalah ragam bahasa. Ini juga beberapa iklan. Nah, ini kita lihat juga salah satu contohnya. Nah, ini juga tulisan-tulisan yang seperti ini. Nah, ini juga kita lihat beberapa contohnya. Ragam tulisan yang baku maupun yang tidak baku. Dan ini lagi contohnya. Ini kita bisa lihat lagi. Dan ini kita lihat beragam tulisan yang secara ejaan banyak hal yang harus diperhatikan. Simak dan lakukan. Berbahasa Indonesia yang baik dan benar. Bahasa Indonesia baik, nilai rasa tepat sesuai konteks, situasi, pemakaiannya. Benar, menerapkan kaidah dengan konsisten. Inilah pentingnya berbahasa yang baik dan benar, agar kita bisa terus melestarikan bahasa Indonesia. Sebab bahasa persatuan adalah bahasa Indonesia. Yang kita ketahui bersama di waktu Sumpah Pemuda, salah satunya adalah kita bersumpah berbahasa satu, bahasa Indonesia. Oleh karenanya kita sebagai generasi penerus bangsa harus melestarikan bahasa kita, bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Di mana ragam bahasa yang kita lihat sekarang ini banyak sekali unsur-unsur serapan dan masukan, baik dari dalam maupun dari luar negeri. Oleh karenanya, kita sebagai penerus bangsa berkewajiban merawat, menjaga, dan melestarikan bahasa kita, bahasa Indonesia, bahasa persatuan, agar bahasa Indonesia terus dipakai oleh anak cucu kita, generasi penerus bangsa. Inilah pentingnya kita belajar bahasa Indonesia, karena bahasa Indonesia adalah bahasa nasional dan bahasa persatuan. Rekan-rekan semuanya, ini adalah pertemuan kita yang kedua. Kita akan berjumpa di pertemuan selanjutnya. Tetap semangat belajar untuk mencapai kesuksesan. Salam sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.